Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Islam Khairunas. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita masuk di tema 5, pahlawanku. Muatan IPS, siapkan buku dan alat tulis kalian. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Yang pertama, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Yang pertama, Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Raja ini memeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanannya, yang pertama, adil dan bijaksana. Yang kedua, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Dan yang ketiga, dermawan. Peninggalannya berupa Yupa atau prasasti Yupa. Berikutnya ada Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Raja ini pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanannya, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara dan berani tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Peninggalannya berupa Candi Singasari. Ada Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Peristiwa penting pada saat itu yaitu membangun saluran air dan memberantas perompak. Sikap kepahlawanan, berjiwa pemimpin, gagah berani, peduli terhadap rakyat. Peninggalan berupa prasasti Ciaruten. Pengaruh peninggalan ini yaitu sebagai sumber sejarah. Lalu ada Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Peristiwa penting yaitu Raja Jayabaya meramalkan suatu peristiwa di masa mendatang yang terkenal dengan sebutan ramalan Jayabaya. Sikap kepahlawanan, gagah dan berani, rela berkorban. Peninggalan berupa prasasti Hantang atau Ngantang, prasasti Talan, prasasti Jepun, dan kitab Jangka Jayabaya. Pengaruh peninggalan sebagai sumber sejarah. Berikutnya, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Buddha. Ada Raja Bala Putradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran,
pendidikan dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanan yang pertama, jujur dan disiplin dalam memimpin. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalan berupa prasasti Kedukan Bukit. Berikutnya ada Raja Samara Tungga dari Kerajaan Mataram kuno Buddha. Peristiwa penting yaitu berupa pembangunan Candi Borobudur. Sebagai peninggalannya, sikap kepahlawanannya yaitu gagah dan berani. Dan yang kedua, penuh semangat. Ketiga, pantang menyerah. Berikutnya tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan. Sikap kepahlawanan yang pertama, adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalan berupa Masjid Raya Baitur Rahman yang bisa kalian lihat di gambar. Yang kedua yaitu Sultan atau Raden Patah dari Kerajaan Demak. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan menghormati kebebasan beragama, berani melawan penjajah. Peninggalannya berupa Masjid Agung Demak. Lalu ada Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai. Peristiwa penting, Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Sikap kepahlawanan, gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalannya berupa nisan Sultan Malik Al-Saleh. Pengaruhnya sebagai sumber sejarah dan sebagai objek wisata dan religi. Berikutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten. Peristiwa pentingnya yaitu pada tahun 1580 Masehi terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji. Keadaan itu kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk melakukan politik adu domba. Sikap kepahlawanannya bekerja sama, rela berkorban, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalannya berupa Benteng Surosowan dan pengaruh peninggalan sikap anti penjajah. Lalu ada Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram Islam. Peristiwa penting pada tahun 1628 dan 1629 beliau melakukan serangan terhadap VOC di Batavia. Peninggalannya berupa Masjid Kota Gede Sastra Gending. Dan ada lagi Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gawatalo. Peristiwa pentingnya banyak sekali. Beliau mendapat julukan yaitu dengan sebutan ayam jantan dari timur karena berani melawan Belanda. Tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian dan mempersatukan bangsa. Berikut ini tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha serta pencapaian telah dilakukannya.
Yang pertama ada Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan, menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Rakyat hidup damai dan makmur, pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Lalu ada tokoh berikutnya, yaitu Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Seseorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara, menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh, dan mempunyai sumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Lalu ada Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, dan membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Mengenal pahlawan nasional. Pahlawan adalah orang yang menonjol dalam hal keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Akan tetapi, tidak semua pahlawan bisa disebut pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional hanya diberikan kepada warga negara yang melawan penjajahan di wilayah NKRI, gugur dalam melawan penjajah. Sikap pahlawan dan pengaruh bagi masyarakat. Terdapat banyak tokoh kemerdekaan yang telah berjasa dan memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Banyak sikap yang kita teladani dari para tokoh tersebut. Yang pertama, Insinyur Soekarno merupakan tokoh nasional dengan sebutan Bapak Proklamator Indonesia bersama Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua, Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama. Ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Berikutnya ada Raden Dewi Sartika. Lahir di Bandung tahun 1884. Sikap kepahlawanan, berjuang melawan penjajah Belanda melalui pendidikan, mendirikan sekolah istri di Bandung untuk mengangkat derajat kaum wanita. Selama 8 tahun sudah mendirikan 9 sekolah di Jawa Barat. Beliau merupakan perintis pendidikan kaum wanita. Ada Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya Raden Mas Wardi Suryaningrat. Sikap kepahlawanannya, pelopor pendidikan pada masa penjajahan Belanda, mendirikan taman siswa yaitu sekolah pertama rakyat Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah, merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu tanggal 2 Mei. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyan Tutwuri Handayani. Semboyan yang ditulis dalam bahasa Jawa yaitu Ing Ngarsa Sung Telada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Ada Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Sikap kepahlawanan, berani memperjuangkan kemerdekaan meskipun pernah ditangkap oleh Belanda, berani menyatakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Lawan masa kini, sekarang bukan lagi zaman penjajahan Belanda maupun Jepang, tapi tetap banyak orang yang disebut sebagai pahlawan meskipun tidak memperoleh gelar pahlawan dari pemerintah. Mereka pahlawan di bidangnya masing-masing, misalnya dokter, olahragawan, dan lain sebagainya. Siapa saja ya Wali Songo itu? Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau disebut juga Sunan Gresik. Lahir di Persia. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah adalah putra Syekh Ibrahim alaihissalam Samarkandi. Sunan Ampel adalah bupati pertama Surabaya.
berdakwah melalui pesantren Ampel Denta di Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja Bupati Tuban. Nama beliau yaitu Raden Makhdum Ibrahim. Yang keempat, Sunan Derajat. Beliau lahir pada 1470 dan wafat pada 1522. Putra dari Sunan Ampel dari Nyai Ageng Manila. Pesantren beliau terletak di Desa Derajat. Sunan Kudus. Beliau putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Dalam Kesultanan Demak, beliau menjabat sebagai Panglima Perang, Penasehat Sultan Demak, Hakim Peradilan. Beliau banyak berdakwah di kalangan penguasa dan priai Jawa. Murid beliau Sunan Parawata dan Arya Penangsang. Peninggalan beliau yaitu Masjid Menara Kudus. Yang keenam, Sunan Giri, putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Masyahid, putra dari Syekh Subakir. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Karya beliau yaitu lagu Lir Ilir, Lingsir Wengi, dan Gundul-Gundul Pacu. Kedelapan, Sunan Muria. Sunan Muria yaitu Raden Umar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga. Sasaran dakwahnya pedagang nelayan. Kesembilan, Sunan Gunung Jati. Beliau adalah Syarif Hidayatullah, putra Syarif Abdullah Imdatuddin. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon. Pada usia 89 beliau mundur dari jabatan dan fokus berdakwah. Untuk tugas, silakan kerjakan di halaman 96 di buku tema 5. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Pesan dari Bapak yaitu jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.